Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pertama-tama terhormat kepada Adi Hadis dan Umida selaku pengasuh pondok Seberkah Al-Quran Al-Raibah Al-Fida. Yang kedua, terhormat kepada guru-guru MTSM Al-Quran Al-Raibah Al-Fida. Dan yang ketiga, terhormat kepada kedua orang tua saya tidak lupa kepada teman-teman saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang kitab Salamut Taufik tentang wudu. Wudu. Nah, wudu. Nah, jadi rukun-rukun wudu yang sudah kita ketahui itu kan ada 6. Yang pertama itu adalah niat. Nah, jadi kita harus niat bersuci. Tetapi ada pendapat bahwa apabila kita hanya niat bersuci itu tetap tidak sah, harus ada niat lain. Nah, tetapi ketika ada pendapat lain yang mengatakan bahwa hanya dengan niat bersuci maka itu sudah sah. Nah, jadi niat untuk wudu itu adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Nah, jadi niatnya itu di dalam hati. Nah, kemudian yang kedua itu membasuh muka. Nah, jadi membasuh muka itu menurut kalau kita mengikuti sunnah Rasul maka membasuhnya 3 kali. Nah, kemudian apabila ada anggota yang sakit maka sebisa mungkin itu tetap kena air. Misalnya itu ada di sini itu ada lebam. Ya, kalau lebam tetap kena air. Misalnya itu ada berdarah. Nah, kemudian kita tuh dilewatkan itu tidak sah. Atau misalnya ini kita ada kapasnya. Maka hanya diusap dengan air itu tidak apa-apa, yang penting terkena air. Nah, kemudian apabila memang tidak diperbolehkan untuk kena air, maka itu tidak menjadi wajib. Nah, kemudian misalnya apabila di sekitar muka kita ada rambut, maka itu harus dengan dibasuh sebisa harus terkena air setebal apapun rambutnya. Nah, jadi rambut yang ada di muka itu ada 17. Yang pertama itu adalah 4 mata, 4 rambut di mata, 2 alis mata, 2 rambut di tepi pipi, 2 rambut di jambang, 2 di ujung kumis, 2 pipi, 2 rambut tumbuh di dekat pipi kayak brewok gitu. Nah, kemudian janggut. Nah, itu maka setebal apapun tetap harus dibasuh. Nah, harus dibasuh rata. Nah, kemudian yang ketiga itu membasuh kedua tangan. Seperti yang sudah kita ketahui, membasuh kedua tangan itu harus sebisa mungkin semuanya terbasuh, jangan sampai dan terlewatkan. Jadi kita tuh sebelum wudu harus mengecek kuku kita apakah kukunya ada noda atau tidak. Karena itu bisa jadi airnya itu tidak masuk ke dalam kuku, maka itu menjadi tidak sah. Dan kita membasuh kedua tangan itu harus sampai siku. Nah, kemudian menyapu kepala. Nah, jadi menyapu kepala itu bisa kita menyapunya dengan sebagian atau keseluruhannya. Karena yang penting itu minimal itu 3 helai rambut. Maka kita tuh sudah menyapunya. Ini termasuk membasuh kepala. Nah, tetapi apabila menurut sunnah Rasul itu membasuh keseluruhannya. Nah, gitu. Nah, kemudian yang kelima itu ada membasuh kaki. Nah, membasuh kaki itu tidak diwajibkan sampai lutut, tetapi diwajibkannya itu sampai batas mata kaki. Nah, tidak boleh kurang, karena kalau kurang itu nanti tidak sah. Nah, kemudian bagaimana apabila kita dalam perjalanan, kemudian kita memakai sepatu dari kulit. Nah, maka itu kita diperbolehkan untuk mengusapnya, tetapi ada beberapa syarat. Contohnya itu seperti memakai dalam keadaan suci. Nah, kita itu sudah wudu, kaki kita kan otomatis suci juga. Nah, kita memakainya, maka itu tidak apa-apa diusap. Tapi apabila ada keraguan, maka kita harus membuka sepatu kita. Nah, kemudian yang terakhir itu tertib. Jadi kita tuh harus wudu secara berurutan, tidak boleh dari kaki, kemudian tangan, kemudian baru niat, atau dari kepala, dari muka, habis sudah kaki, habis lupa niat, baru niat. Nah, itu harus niatnya di awal gitu dan lain-lain, harus tertib pokoknya. Oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.